Sembayak dari kelas 10 IPA 3 ingin menjelaskan macam-macam perizinan usaha. 1. Surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin operasional yang diperuntukkan bagi semua perusahaan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan, seperti menjual barang atau jasa. Surat ini wajib dimiliki oleh para pelaku usaha, dari perorangan, PT hingga BUMN untuk menjadi bukti bahwa usaha yang dijalankannya telah legal dan sah. Perizinan ini akan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai domisili perusahaan itu didirikan. Fungsi surat izin usaha perdagangan. 1. Sebagai alat pengesahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan. 2. Dengan memiliki surat izin usaha perdagangan, dapat memperlancar perdagangan ekspor dan impor. 3. Sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Manfaat badan usaha memiliki dan mengurus surat izin usaha perdagangan. 1. Legalitas dan bukti kooperatif pelaku usaha dalam menjalankan bisnis sesuai peraturan negara. 2. Mendapatkan perlindungan hukum secara penuh dengan beberapa syarat tertentu. 3. Peluang mendapatkan modal maupun investor akan lebih besar. 4. Lebih mudah mengajukan dana pinjaman besar untuk operasional bisnis maupun modal usaha. 5. Memudahkan proses ekspor maupun impor. Syarat utama, ikut serta dalam mengikuti lelang atau tender yang diadakan pemerintah. 7. Tingkat profesional juga kredibilitas akan lebih terjamin. 8. Memudahkan pengawasan oleh pihak pemerintah. 9. Mendukung perdagangan internasional dan memperluas jangkauan hingga pasar luar negeri. 10. Menjaga trusted pada para konsumen dan calon investor pada perusahaan. 2. Surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha merupakan sebuah surat yang dikeluarkan oleh badan usaha, perusahaan, perseorangan yang membuka tempat usaha. Surat izin tempat usaha ini dikeluarkan oleh badan hukum yang lokasinya berdekatan dengan tempat usaha atau perusahaan tersebut. Surat ini dibuat untuk menyatakan bahwa badan usaha, perusahaan, atau tempat usaha tersebut menjalankan usaha yang sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah di sekitar lokasi usaha. Selain itu, surat izin ini juga dapat digunakan untuk penanaman modal di tempat usaha atau perusahaan tersebut. Fungsi surat izin tempat usaha bagi pengusaha. 1. Memenuhi kewajiban pemerintah. 2. Sebagai bukti izin pendirian. 3. Menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. 4. Mencegah terjadinya konfrontasi. 3. Nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Manfaat dan fungsi nomor pokok wajib pajak. 1. Kewajiban bayar pajak. 2. Melamar pekerjaan. 3. Administrasi pembuatan paspor. 4. Menghindari tarif pajak yang tinggi. 5. Mencegah sanksi pidana. 6. Menerima restitusi pajak. 7. Administrasi pengurangan pajak. 8. Mencetak rekening koran. 9. Mendaftar calon nasabah baru. 10. Pengajuan kredit bank. 11. Syarat izin dagang. 12. Pembelian produk investasi. 12. Transaksi jual beli properti. 4. Nomor register perusahaan atau NRP.
Nomor register perusahaan adalah dokumen resmi pengesahan bahwa suatu usaha atau perusahaan telah melaksanakan kewajiban dalam pendaftaran usaha atau perusahaan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tujuannya adalah untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu meliputi identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan. Perlunya daftar perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha. Setiap pihak yang berkepentingan setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan berhak untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan. Petikan resmi itu diperoleh dari kantor pendaftaran perusahaan. Manfaatnya, 1. Anda dapat mengajukan permohonan visa untuk setiap karyawan asing yang Anda pekerjakan atas nama perusahaan Anda. Kedua, Anda dapat memperoleh sponsor visa bisnis untuk klien Anda dari perusahaan Anda. 3. Anda juga dapat mengikuti semua tender bisnis di Indonesia dengan memasukkan nama perusahaan Anda. 5. Nomor rekening perusahaan. Nomor rekening perusahaan adalah membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang Anda gunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Nomor rekening usaha ini diberikan kepada para pengusaha untuk memudahkan mereka dalam mengurus segala transaksi keuangan dengan pihak lainnya dan lebih aman dalam proses transaksi yang dilakukan. Fungsinya adalah untuk kepentingan segala jenis transaksi keuangan usaha melalui bank. 6. Analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi akibat dari kegiatan proyek pembangunan yang direncanakan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Fungsinya adalah untuk 1. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana atau usaha atau kegiatan. 2. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana atau kegiatan. 3. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 4. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana, usaha, atau kegiatan. 5. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha. 6. Sebagai scientific dokumen atau legal dokumen. 7. Izin kelayakan lingkungan. 7. Surat izin prinsip. Surat izin prinsip adalah surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang harus dimiliki pemilik usaha atau investor yang ingin membuka usaha atau berinvestasi di Indonesia. Investasi yang dimaksud bisa berupa penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Surat izin ini berlaku untuk perusahaan asing yang memilih Indonesia sebagai tempat berinvestasi. Surat izin prinsip adalah sebagai dokumen yang menyatakan bahwa suatu usaha atau investasi dilakukan secara legal di lokasi tersebut. Surat pengakuan usaha dan investasi ini sah di mata hukum sehingga pelaku bisnis bisa mendapatkan haknya. Selain itu, pelaku bisnis juga wajib melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak.
8. Izin penggunaan tanah. Izin penggunaan tanah, pemanfaatan tanah adalah izin yang diberikan kepada perusahaan, badan, instansi berdasarkan izin lokasi atau penetapan lokasi yang telah disetujui oleh Bupati. Tujuannya adalah untuk 1. Memudahkan pemerintah setempat untuk mengelola tata ruang kota. 2. Memberi kepastian administrasi kepada pihak perusahaan dan instansi lainnya. 3. Sebagai tanda bukti perizinan yang sah dan legal bagi pemohon. 4. Meminimalisir terjadinya sengketa tanah. 9. Izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan kepada kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat, atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Tujuannya adalah untuk 1. Perlindungan dan kepastian hukum. 2. Mengurus perizinan. 3. Harga jual rumah meningkat. 4. Menjadi jaminan pinjaman atau kredit bank. 5. Memudahkan proses jual beli atau sewa menyewa rumah. 6. Peningkatan status tanah. 10. Akta pendirian perusahaan. Akta pendirian perusahaan adalah satu di antara dokumen yang sangat penting bagi bukti dan pencatatan legalitas didirikannya sebuah perusahaan atau badan usaha, baik perusahaan besar maupun kecil. Akta ini dibuat di hadapan notaris dan pejabat terkait untuk memastikan sah atau tidaknya. Fungsi akta pendirian usaha adalah 1. Sebagai bentuk legalitas perusahaan secara profesional di mata hukum. 2. Memberikan kejelasan status tentang kepemilikan suatu usaha. 3. Sebagai syarat untuk membuat dokumen perizinan lain seperti SUEP dan TDP. 4. Pemilik usaha dapat memiliki kesempatan lebih besar dalam membangun kerjasama dengan badan usaha maupun instansi-instansi lain. 5. Memudahkan perusahaan untuk mendapatkan bantuan dari instansi pemerintah jika memang diperlukan. 6. Agar perusahaan mendapatkan perlindungan hukum jika sewaktu-waktu tertimpa masalah yang tidak diinginkan.